Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Dimasari dari Universitas Islam Negeri Ali Sayyid Rahmatullah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait materi pencacahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti banyak menjumpai masalah-masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Salah satu contohnya adalah plat nomor kendaraan. Apakah kalian tahu berapa banyak plat nomor kendaraan yang dapat dibuat di daerahmu? Ataukah kalian pernah menjumpai plat nomor kendaraan yang sama nomor platnya? Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus mempelajari materi kaidah pencacahan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke materi pembelajaran. Materi kaidah pencacahan dibagi menjadi 3 subbab, yaitu aturan penjumlahan dan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Pengertian dari kaidah pencacahan adalah aturan untuk menghitung banyaknya susunan objek-objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Selanjutnya kita masuk pada aturan perkalian. Bunyi dari aturan perkalian sendiri adalah jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M dikali N cara. Prinsip dari aturan perkalian adalah mengalihkan banyaknya kemungkinan cara dari setiap kejadian yang terjadi secara bersamaan. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh. Terdapat soal Amir berada di kota A dan berencana bepergian ke kota C melalui kota B. Berapa banyak jalan yang berbeda dapat dilalui oleh Amir? Kita perhatikan gambar antara kota A, kota B, dan kota C. Yaitu, kota A ke kota B terdapat 5 jalan yang berbeda, yaitu P, Q, R, S, T. Lalu kota B terdapat 3 jalan yang berbeda, yaitu K, M, N. Berdasarkan aturan perkalian, dari kota A ke kota C melalui kota B ada 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi, banyak jalan yang dapat dilalui oleh Amir dari kota A ke kota C melalui kota B adalah 15 jalan yang berbeda. Dari beberapa kejadian, aturan perkalian dapat diperluas sebagai berikut. Jika ada K kejadian atau pilihan dengan setiap kejadian memiliki hasil N1, N2, N3 sampai dengan NK yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari K kejadian tersebut secara berurutan diberikan oleh hasil kali N1 dikali N2 dikali N3 sampai dengan dikali NK. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh. Dalam ruang tunggu suatu apotek terdapat 4 kursi. Ahmad, Umar, Ali, dan Said sedang berada di ruang tunggu tersebut. Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut? Untuk penyelesaiannya, pada kotak di kiri atas, kita misalkan itu adalah 4 kursi dalam ruang tunggu di apotek. Pada kotak yang pertama, kita isi dengan 4 pilihan cara, yaitu ditempati oleh siapa saja dari keempat anak. Lalu, kotak yang kedua kita isi dengan 3 pilihan, yaitu diisi oleh siapa saja dari ketiga anak tersebut, misalkan Ahmad, Umar, dan Ali. Lalu kotak yang ketiga kita isi dengan 2 cara, yaitu ditempati oleh siapa saja dari kedua anak yang tersisa, misalkan Ali dan Said. Lalu kotak yang keempat kita isi dengan 1 pilihan cara, yaitu ditempati dengan anak terakhir yang tersisa, yaitu Ahmad. Sehingga
Dengan menggunakan aturan perkalian, maka banyaknya cara yang berbeda keempat anak menduduki kursi tersebut adalah kita hanya tinggal mengalihkan nilai-nilai tersebut, yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 cara yang berbeda. Aturan penjumlahan. Bunyi dari aturan penjumlahan adalah jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M ditambah N cara. Prinsip dari aturan penjumlahan adalah menjumlahkan banyaknya kemungkinan cara dari kejadian-kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Ardi dan Nugroho di kota yang berbeda ingin menuju ke kota yang sama. Ardi berangkat dari kota A ke kota C dalam 4 cara, sedangkan Nugroho berangkat dari kota B ke kota C dalam 3 cara. Dalam berapa cara mereka bertemu di kota C? Untuk penyelesaiannya, kita perhatikan gambar yang ada di kanan tengah. Ardi berada di kota A. Untuk menuju ke kota C ada 4 jalan yang berbeda. Untuk Nugroho yang berada di kota B, untuk ke kota C dapat melalui 3 jalan yang berbeda. Sehingga menurut aturan penjumlahan, banyak cara Ardi dan Nugroho dapat bertemu di kota C adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7 cara. Untuk beberapa kejadian, aturan penjumlahan dapat diperluas dengan bunyi, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N2 cara, kejadian ketiga secara terpisah dapat terjadi dalam N3 cara, dan seterusnya, dan kejadian ke P secara terpisah dapat terjadi dalam NP cara, maka kejadian pertama atau kedua atau ketiga sampai dengan kejadian ke P dapat terjadi dalam N1 ditambah N2 ditambah N3 sampai dengan ditambah NP cara. Selanjutnya aturan faktorial. Definisi dari faktorial sendiri adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan N. Maka secara umum, aturan faktorial dapat didefinisikan sebagai N faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 sampai dengan N dikurangi 2 dikali N dikurangi 1 dikali N. Lambang atau notasi N tanda seru dapat dibaca dengan N faktorial untuk N lebih dari 2. Untuk contohnya, terdapat 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita hanya perlu menyederhanakan pembilang dan penyebutnya saja. Maka didapat hasil 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 42. Permutasi. Definisi dari permutasi adalah susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan. Dengan kata lain, permutasi adalah susunan-susunan yang perlu memperhatikan urutan. Rumus dari permutasi sendiri adalah PNR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial untuk 0 kurang dari R kurang dari sama dengan N. Keterangannya, PNR adalah banyaknya permutasi, N adalah banyaknya elemen himpunan keseluruhan, dan R adalah banyaknya elemen himpunan yang diamati. Untuk contohnya, bila N sama dengan 4 dan R sama dengan 2, maka kita langsung masukkan saja pada rumus permutasi, yaitu P, N-nya adalah 4 dan R-nya adalah 2,
sehingga didapatkan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial, sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial, dan hasilnya adalah 12. Permutasi dibagi dalam 2 jenis, yaitu permutasi unsur yang sama dan permutasi siklik. Untuk permutasi unsur yang sama adalah permutasi dengan n unsur di mana n1, n2 sampai dengan nk memiliki unsur yang sama. Yang rumusnya adalah P n1 n2 sampai dengan nk sama dengan n faktorial dibagi n1 faktorial n2 faktorial sampai dengan nk faktorial. Untuk permutasi siklik, pengertiannya adalah permutasi melingkar atau urutan melingkar. Permutasi ini dapat ditulis dengan cara P n siklik sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, jika ada 4 orang yang akan duduk mengelilingi meja bundar, maka berapa banyak posisi duduk yang mungkin untuk dilakukan? Soal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus permutasi siklik. Langsung saja kita masuk pada penyelesaiannya. Permutasi siklik mempunyai rumus P n siklik sama dengan kurang buka n dikurangi 1 kurang tutup faktorial. Sama dengan n-nya adalah 4 orang, lalu kita kurangi dengan 1 kurang tutup faktorial, sehingga didapatkan 3 faktorial, dan hasilnya adalah 6. Jadi banyak posisi duduk yang mungkin untuk dilakukan adalah 6 posisi. Selanjutnya, soal yang kedua, jika panitia lomba ingin mengacak kata aku pintar, maka berapa banyak susunan acak yang mungkin untuk disusun? Soal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus permutasi unsur yang sama. Langsung saja pada penyelesaiannya. Pada kata aku pintar terdapat huruf yang sama, yaitu A yang berjumlah 2. Lalu huruf yang lainnya hanya berjumlah masing-masing 1. Sehingga didapatkan untuk n-nya adalah 9 karena pada kata aku pintar terdapat 9 huruf. Lalu kita bagi dengan jumlah dari masing-masing elemen dari kata aku pintar, yaitu A dengan jumlah 2, K dengan 1, U dengan jumlah 1, P dengan jumlah 1, I dengan jumlah 1, N dengan jumlah 1, T dengan jumlah 1, dan R dengan jumlah 1. Sehingga didapatkan 9 faktorial dibagi 2 faktorial. Dan yang hasilnya adalah 181.440. Jadi, banyaknya susunan acak yang mungkin untuk disusun oleh panitia ada 181.440 susunan. Selanjutnya, kita masuk pada materi kombinasi. Pengertian dari kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari himpunan di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Teorema dari kombinasi berbunyi, misalkan N dan K bilangan bulat non-negatif dengan R kurang dari sama dengan N. Banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus CNR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kurang buka N dikurangi R kurang tutup faktorial. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakannya, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal tersebut? Untuk penyelesaiannya, dalam soal di atas, urutan-urutan nomor dan urutan-urutan nomor harus diabaikan, dan pemilihan soal tidak harus memperhatikan urutan.
sehingga didapatkan kombinasi 4 soal dari 7 soal. Maka diperoleh C dengan N adalah 7 dan R adalah 4, sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial kurang buka 7 dikurangi 4 kurang tutup faktorial. Didapatkan 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial, sehingga didapatkan hasil 35. Jadi, banyak cara untuk mengerjakan ujian tersebut, ada 35 cara. Sekian video pembelajaran dari materi kaidah pencacahan hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.